Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas yaitu toilet di bawah tangga yang lantai toiletnya tidak ngetrap. Jadi bisa dibilang rata gitu ya. Jadi tidak ngetrap satu trap seperti di video sebelumnya gitu. Jadi di sini hanya turun 5 atau 4 cm agar air dari kamar mandi ini dari toilet ini tidak meluap ke ruang tengah gitu ya. Jadi video kali ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di dalam komentar ya dari salah satu teman kita, bagaimana caranya di salah satu bangunan ruko dengan ketinggian lantai 4,5 meter ini toiletnya agar tidak ngetrap gitu. Jadi di sini jelas yang saya pahami adalah toiletnya berada tepat di bawah tangga gitu ya. Karena pada umumnya bangunan ruko itu bentuk atau desain tangganya itu seperti ini ya. Jadi toiletnya itu persis di belakang tangga dan naiknya dari sini ya. Kalau bangunan ruko itu ukuran ruangannya 4 meter, berarti di sini kurang lebih tuh diambil 2 meter gitu. Jadi di sini saya buatkan beberapa bentuk dan sekaligus juga saya akan menjelaskan cara mempersiapkan lubang tangga ini, void ini ya. Jadi ini juga banyak yang harus diperhitungkan karena apa? Salah-salah membagi bisa-bisa pada saat naik atau turun kepala kita bisa gaduk sini ya. Jadi balok void ini gitu. Oke, jadi semuanya harus matang dari awal ya. Oke, kita bahas satu per satu ya. Ini yang bentuk tangga ruko yang pada umumnya gitu ya. Jadi pada umumnya bentuk tangga di bangunan ruko itu seperti ini. Jadi naik dari sini, mendarat di sini dan posisi kamar mandinya sendiri persis ada di belakang tangganya ini ya, yang arah naik. Oke, ini yang pertama. Dan yang kedua, karena ini nggak diberi tanda, yang kedua yang ini. Nah, untuk yang ini ukurannya sama ya dengan yang ini, hanya saja posisinya dibalik, jadi naik dari sini. Nah, kenapa naik dari sini? Kenapa nggak tetap naik dari sini? Ini untuk mengejar ketinggian untuk dibuat kamar mandi ya atau toilet seperti ini. Oke ya, paham ya? Kenapa arah naiknya dari depan dari sini? Ini untuk mengejar ketinggian untuk toiletnya ini. Dan yang ketiga ini yang saya beri ukuran. Kita bahas mulai dari ukuran ketinggiannya dulu. Jadi dari salah satu bangunan ruko dengan ketinggian 4,5 meter, oke, cara baginya sama ya. Untuk ketinggian lantai ke lantai 4,5 meter ini pembagiannya antara 21 atau 22. Jadi jumlah anak tangga itu kalau pembagian 21, anak tangganya 20 itu sudah termasuk bordesnya. Dan jika pembagiannya 22, anak tangganya 21 sudah termasuk bordesnya ini. Nah, ini untuk yang ini saya bagi 22. Jadi jumlah anak tangganya 21 sudah termasuk bordesnya. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama, ini pembagiannya 22 juga. Oke, saya jelaskan yang ada ukurannya aja ya. Oke, saya ulang, dari ketinggian 4,5 meter dibagi 22. Hasilnya yaitu plus minus 20 cm. Atau hasil realnya adalah 20,4 cm. Dan pembagian anak tangganya yaitu bordes ini 1 meter ya. Jadi ukuran tangganya ini 1 meter kali 25 cm. Kita jelaskan yang mengarah ke atas dulu, yang di
bagian lebar ruangan. Nah, ini dari ruangan 4 meter ini dikurang 1 meter bordes. Oke. Dan 1 meter lagi dibuat bordes juga. Untuk yang bentuk seperti ini ya, di bagian atas. Sisanya 2 meter dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 25 cm. Paham ya? Oh, sorry, belum dikasih keterangan. Nah, itu ya. 25 cm. Jelas ya? Jadi bordes ini 1 meter, bordes atas itu ngetrap 1 ya. Jadi dia turun 1. Kenapa? Ini untuk mengejar jumlah anak tangga. Tadi kita sudah memiliki yaitu 8 anak tangga kecil ini dan 2 bordes. Artinya dari atas ini menuju bordes ini sudah ada 9. Dari bawah ini 11 anak tangga, 12 sudah di bordesnya ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan dari 12 anak tangga ini kita bisa mendapat ukuran ketinggian di permukaan bawah ini plus minus 2,2 meter atau 220 cm. Itu sudah tinggi ya. Karena pada umumnya ketinggian orang dewasa antara 160 sampai 180 cm. Gitu ya. Kita cek ketinggian di bagian dalamnya. Sama ya. Ini dari atas ke bawah 2,2 meter atau 220 cm. Oke ya, ini 0,88 ini opening pintu ya, ukuran ini ukuran toiletnya sendiri, ukuran kamar mandinya terserah teman-teman ya, mau dibuat ukuran berapa itu terserah. Dan pada umumnya jika di bangunan ruko itu di area ini biasanya gelonteng atau tempat penampungan air, dan di sini ada mesin pompa untuk hisap ke atas ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi cara pembagian untuk yang bentuk seperti ini bisa mengikuti pembagian yang saya bagikan ini. Satu lagi yang saya belum jelaskan yaitu ketinggian dari permukaan bawah balok dak lantai atas ini ada di ketinggian berapa, yaitu ada di ketinggian plus minus 1,95 atau 195 cm. Jadi ini aman. Dari mana patokan 195? Ini ukuran ini saya buat pakai ukuran ya. Nah, ini 20 cm ini pelat lantai. Jadi rata-rata itu ketebalan cor itu 15, finish 5 cm, jadi 20 cm. Dan untuk baloknya sendiri ini kita bisa lihat ukurannya dari samping. Ini dindingnya kita dorong dulu. Nah, ini berapa? Oh, ini 30 cm. Oke, rata-rata balok di bangunan ruko ya plus minus ya segitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi dari ketinggian 2,2 meter ini sudah nggak perlu lagi ngetrap gitu ya. Jadi hanya perlu turun 4 atau 5 cm saja agar air tidak meluap ke ruangan tengah gitu ya. Dan untuk ukuran void ini menyesuaikan ya teman-teman ya. Jadi jika di bagian anak tangga tepat di bordes ini ketinggiannya tidak mencukupi ketinggian orang dewasa, maka teman-teman harus melebarkan voidnya itu sendiri sampai di anak tangga pertama dari bordes menuju ke bawah gitu ya. Seperti yang saya buat ini. Nah, ini turun 1 anak tangga ya. Nah, jelas ya. Oke, ini bordes, ini anak tangga. Jadi ini ujung
balok ini ya, void ini ada di anak tangga pertama dari bordes ini menuju ke bawah. Itu untuk apa? Untuk mengejar ketinggian yang 195 cm ini ya. Nah, oke, jelas ya, paham ya? Oke, segitu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.